Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat. Bertemu kembali di channel Gemi Kumbu, Bapak Ibu. Kali ini kita akan membahas tentang regulasi final P3K penuh waktu dan paruh waktu, serta masa perjanjian kerja P3K paruh waktu, serta syarat utama P3K paruh waktu. Simak sampai selesai, Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu terbantu dengan video kami, dan jangan lupa klik subscribe sehingga Bapak Ibu tidak tertinggal ketika kami mengupdate video terbaru. Langsung saja Bapak Ibu. Bapak Ibu guru hebat, sebagai informasi, pemerintah akan menuntaskan masalah tenaga honorer melalui pengangkatan P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Jadi Bapak Ibu, bagi honorer yang terdaftar dalam database BKN dan lulus seleksi P3K, yaitu honorer yang mendapatkan kode L, akan diangkat jadi P3K penuh waktu. Sedangkan Bapak Ibu, bagi honorer yang dinyatakan tidak lulus seleksi P3K, termasuk honorer yang mendapatkan kode R2 dan R3 tanpa embel-embel kode L, akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Bapak Ibu, aturan ini tercantum dalam Diktum ke-9 Keputusan Menpan RB nomor 15 tahun 2025 yang berbunyi, dalam hal jumlah pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K melebihi jumlah penetapan kebutuhan, pelamar diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi Bapak Ibu, pengangkatan tenaga honorer atau pegawai non-ASN menjadi P3K paruh waktu juga berlaku bagi tenaga honorer yang terdaftar dalam database BKN dan dinyatakan tidak lulus. Tapi Bapak Ibu, kabar baiknya, honorer yang tidak mendapatkan formasi P3K, termasuk yang berkode R2 dan R3, yang diangkat jadi P3K paruh waktu, bisa naik statusnya menjadi P3K penuh waktu. Kita simak video ini sampai selesai Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu mendapatkan informasi yang akurat terkait P3K paruh waktu dan penuh waktu. Bapak Ibu guru hebat, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB memastikan bahwa seluruh tenaga non-ASN alias honorer yang tidak lulus seleksi CASN baik CPNS maupun PPPK tetap akan diangkat sebagai ASN. Mereka otomatis menjadi P3K paruh waktu, Bapak Ibu. PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Abah Subagja mengatakan pelamar seleksi CASN yang akan masuk ke kelompok P3K paruh waktu terbagi ke dalam beberapa kategori. Pertama, pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi, namun jumlah penetapan kebutuhan formasinya tidak mencukupi. Jadi pelamar tersebut bisa diangkat menjadi paruh waktu dan Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk tidak lulus. Itu disampaikan oleh Abah Subagja dalam rapat koordinasi percepatan penataan non-ASN 2024 secara daring pada Selasa 14 Januari 2025, Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah kategori 2, yaitu tenaga honorer yang saat proses seleksi CASN 2024 memilih untuk turut serta dalam formasi rekrutmen CPNS namun tidak lolos hingga ke tahap akhir. Jadi pelamar honorer tersebut tidak perlu kembali mendaftar ke P3K tahap 2. Dalam hal ini, pelamar merupakan pegawai yang terdaftar dalam database pegawai non-ASN pada BKN, Bapak Ibu, dan telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024, namun dia tidak lulus, maka bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi tidak harus mendaftar ke periode 2, Bapak Ibu. Begitu yang disampaikan oleh beliau Abah Subagja dalam rapat koordinasi percepatan penataan non-ASN. Lebih lanjut, beliau menjelaskan Bapak Ibu bahwa konsep P3K paruh waktu ini merupakan pegawai yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan akan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Artinya, ini berlaku hanya untuk sementara bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN, Bapak Ibu.
Kemudian yang kedua, pelamar yang ada dalam pangkalan database BKN lalu mendaftar seleksi P3K tahap 1 atau tidak lulus seleksi CPNS. Jadi mereka yang tidak lulus CPNS nanti akan menjadi P3K paruh waktu karena mereka sudah mendaftar. Karena Bapak Ibu di dalam Permen PAN RB 46 mereka mendaftar hanya untuk 1 kali. Kemudian pelamar yang tidak mendapatkan kebutuhan formasi. Jadi formasinya itu penuh. Misalnya yang melamar ada 100, formasinya ada 50. Maka yang 50 itu otomatis menjadi paruh waktu. Dan ini hanya berlaku dalam masa transisi bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan database BKN. Begitu Bapak Ibu. Dan yang kedua, pegawai non-ASN lainnya yang telah mengikuti tahapan seleksi P3K 2024. Dan yang ketiga, pegawai non-ASN yang mendaftar pada pengadaan P3K namun tidak mendapat formasi. Lalu yang keempat, peserta seleksi yang terdampak akibat tidak tersedianya anggaran belanja pegawai sehingga tidak mendapat formasi. Lebih lanjut Bapak Ibu, ada sejumlah syarat untuk P3K paruh waktu. Yang pertama, harus memenuhi kriteria, juga diwajibkan memiliki ijazah sesuai syarat jabatan yang akan diduduki. Kemudian, terdata dalam database BKN atau memiliki masa kerja minimal 2 tahun pada saat mendaftar seleksi ASN 2024. Dan yang terakhir, mendaftar dan telah mengikuti seleksi tahun 2024, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, beliau juga menegaskan masa perjanjian kerja P3K paruh waktu ditetapkan setiap 1 tahun dan tercantum dalam perjanjian kerja sampai dengan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Dan untuk bisa diangkat menjadi P3K, tenaga honorer yang menjadi P3K paruh waktu harus berpredikat kinerja minimal baik. Jadi instansi bisa mengusulkan menjadi P3K dengan pertimbangan ketersediaan anggaran dan hasil penilaian kinerjanya. Jadi artinya Bapak Ibu yang sudah jadi paruh waktu itu bisa jadi P3K tanpa seleksi dan juga tidak lagi diusulkan nomor identitas ASN karena nomor identitas ASN sudah melekat saat menjadi P3K paruh waktu. Dan P3K paruh waktu sendiri juga memiliki hak Bapak Ibu untuk mendapatkan upah dan fasilitas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan upah diberikan paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima ketika menjadi non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di wilayah Bapak Ibu. Kemudian sumber pendanaannya bisa berasal dari selain belanja pegawai dan P3K paruh waktu juga harus memenuhi ketentuan terkait dengan disiplin sesuai dengan disiplin ASN beserta kewajibannya. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, Menteri PAN RB Rini Widiantini telah mengumumkan kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K paruh waktu. Kebijakan ini disampaikan melalui Surat Menteri PAN RB nomor B/5993-M.SM.00/2024. Kemudian Bapak Ibu untuk P3K paruh waktu untuk tenaga honorer dengan kode R2 dan R3 sesuai Surat Menteri PAN RB. Dalam surat tersebut, tenaga honorer yang tidak kebagian formasi akan dialihkan menjadi P3K paruh waktu. Jabatan P3K paruh waktu merupakan konsep baru di lingkup ASN pada tahun 2025. Jadi jabatan ini dimaksudkan untuk menampung tenaga honorer yang tidak mendapat formasi agar tetap berstatus ASN. Dan Bapak Ibu dengan kebijakan ini, tenaga honorer akan memperoleh nomor induk pegawai atau NIP. Kebijakan ini dirancang untuk menata ulang status tenaga honorer yang tidak lagi diakui di instansi pemerintah. Jadi pengangkatan P3K paruh waktu difokuskan pada tenaga honorer kategori R2 dan R3. Kategori R2 meliputi XTHK2 yang telah mengikuti seleksi P3K tahap 1 tetapi tidak mendapat formasi. Sementara itu kategori R3 adalah tenaga honorer dalam database PKN yang juga tidak kebagian formasi. Tenaga honorer yang diangkat
akan tetap bekerja di instansi tempat mereka bertugas sebelumnya. Jadi Bapak Ibu, gaji P3K paruh waktu akan didasarkan pada nominal gaji yang diterima honorer saat ini. Pemerintah daerah telah diinstruksikan untuk menganggarkan gaji tenaga honorer yang diangkat paruh waktu. Meski disebut paruh waktu, Bapak Ibu, tenaga honorer tetap bekerja sesuai jam kerja normal seperti pegawai penuh waktu. Istilah paruh waktu tidak merujuk pada jam kerja, melainkan sebagai nomenklatur administratif. Dan dengan kebijakan ini, tenaga honorer tetap memiliki kesempatan berkarir sebagai ASN. Pemerintah berharap kebijakan ini mampu menyelesaikan permasalahan tenaga honorer di lingkungan ASN. Terima kasih Bapak Ibu telah menyimak video kami dari awal sampai akhir, dan jangan lupa klik subscribe sehingga Bapak Ibu tidak tertinggal ketika kami mengupdate video terbaru. Dan semoga dengan kebijakan ini dapat memberikan solusi bagi tenaga honorer sembari proses penataan tenaga non-ASN secara menyeluruh. Dan semoga dengan adanya kebijakan ini dapat memberikan kepastian pada tenaga honorer yang telah mengabdi bagi pemerintah selama bertahun-tahun. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.